Jadi bisa memilih gitu Andi Lase. Yang Hmm. tadinya cuma bermodalkan visa magang, sekarang visanya adalah visa pekerja di bidang khusus. Oh, ada Kayak gitu. tambahan lagi ya? Orang Jepang itu kalau bekerja tidak menggunakan bahasanya selain bahasa mereka. Kayak gitu. Jadi kalau menggunakan bahasa Inggris, nggak mau dia. Dengan bahasa Jepang seperti itu. Jadi dan bahasa Jepang tersebut harus bermodalkan N4. Apa N4? Yaitu Nihongo no Ryukyushikeng level 4 yang Level dimana 4. ada 5 level. Nah, level 5 paling rendah, level 4 yang dimana adalah yang paling banyak dibutuhkan untuk bisa berangkat ke Jepang. Level 3 hingga level 1 ini bukannya nggak banyak dibutuhkan, tapi ini level-level yang memang 3 sampai 1 ini adalah level yang memang untuk mereka untuk bekerja sebagai tenaga ahli yang lebih ekspor yang dimana misalnya sebagai penerjemah, sebagai peneliti. Tapi kalau untuk bekerja yang memang di sektor-sektor yang tadi saya sebutkan. Bisa cerita nggak sih ini Kobami Rajapan nih mungkin apa Hmm. biografinya, terus apa aja bidangnya gitu Sensei. Ini pasti Ya. penasaran nih. Banyak nih peminatnya nih Sensei pasti nih. Karena tadi Oke. itu uh, cuan kalau kalau kita kan dimainin cuannya itu kan wah Okay. banyak itu cuan ya Om Matt ya. Piti piti kalau orang Minang piti gitu. Tapi Oke, Sensei. Karena kata-kata hmm. tinggal berangkat, nah itu tinggal Ah, berangkat itu aja itu yang bikin orang tertarik sekali. Masa tinggal berangkat, nanti di sana mau ngomong bahasa Jepang Itu atau dia. gimana? iya, mau ngomong bahasa Jawa. Jangan salah loh Andi Lasso sama Bang Edward gini loh. Ada yang memang benar-benar tragis adalah gini. Ada siswa saya memang sekarang sudah di Jepang, tertipu 3 kali. 2 kalinya itu anak tersebut sudah sampai di Jepang. Udah sampai di Jepang deh. Sudah sampai di Jepang. Ketika di pintu imigrasi diurus sampai seharian, akhirnya dipulangin ke Indonesia. Karena surat yang dibawa dari Indonesia itu ternyata LPK-nya itu bodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Senopati Center. Oke, hari ini kita kembali menghadirkan orang yang luar biasa. Kalau kemarin udah Pak Pamuji, ya kan? Nah, udah Pak Tomo. Nah, sekarang siapa nih Om Ed? Sensei ya. Terima kasih Om Andi. Kayaknya Oke, hari ini kita kedatangan seorang sensei. seorang sensei ya. Ya, seorang sensei. Ya, baiknya kita langsung aja minta senseinya untuk memperkenalkan diri Om Andi. Iya Oke, siap. dong. Silakan Sensei. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Salam. Om Andi atau Andi Lause dan kemudian ada Bang Edward ya. Terima kasih untuk undangannya untuk ngobrol-ngobrol santai ya. Kita sharing-sharing bagi ilmu, bagi informasi yang nantinya kita bisa dapat mengedukasi teman-teman sekalian di luar sana ya, apapun itu ya. Karena di tengah pandemi ini seperti ini apa yang kita lakukan insya Allah kita dapat berkah ya. Saya Min. Rizky dan kemudian aktivitas saya adalah sebagai pengajar bahasa Jepang dan di salah satu LPK yaitu di LPK Koba Group yang dimana di wilayah Depok Jawa Barat dan kemudian saya aktif untuk mengajar dan juga sebagai penerjemah juga dan juga sebagai pemandu wisata juga pada saat sebelum pandemi ya loh saya. Tapi kalau sekarang kan mungkin pemandu wisata. Sekarang pandemi. Iya, pemandu wisata di tengah pandemi ini ya itu secara daring kan nggak mungkin juga. Virtual, wisata virtual. Itu aja. Oke, insya Allah semoga bisa kita buat obrolan walaupun santai tapi bisa berbobot dan bisa mengedukasi. Itu aja sih yang penting. Oke, Siap. mantap. Oke, Sensei, ini Siap. kita banyak pertanyaan nih Sensei. Hai. Nah, kan ada banyak dari pemirsa Senopati Center juga itu dia bercita-cita nih, pingin bekerja di Jepang. Wah, pingin kerja entah itu magang ya kan, entah itu kerja apa. Nah, ini kebetulan nih ada Sensei nih. Kira-kira kalau untuk kita bekerja di Jepang itu
apa sih yang harus kita lalui sih? Tahap-tahapannya gitu loh. Oke, siap. Sebenarnya sih kalau misalnya aku boleh mundur sedikit gitu ya. Jadi kan tadi pertanyaan yang paling banyak gitu ya dari teman-teman di luar sana, bekerja di Jepang kayak gitu ya. Sebenarnya sih bukan hanya ke Jepang saja ya tujuan utama untuk kita mengadu nasib dan kemudian untuk bisa menjemput rezeki kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya saya boleh mundur sedikit nih, Dila. Mundur Jadi banyak juga boleh sih. mundur banyak juga apa-apa ya. Sejarah untuk tenaga pekerja keluar Indonesia itu boleh dikatakan, semoga kalau misalnya ada salah-salah sedikit mohon nanti dikoreksi gitu ya teman-teman sekalian. Jadi itu ada di tahun sekitar 1890 itu loh dan Bang Edward ini ya. Itu tenaga kerja pertama kali itu dari Indonesia itu adalah ke negara Suriname ya, di mana pada saat itu memang tidak melibatkan pemerintah Indonesia karena tahun 1860 itu kan memang masih di bawah penjajahan Belanda gitu ya. Dan kemudian mereka bekerja ke negara Suriname itu adalah di sektor perkebunan. Nah, pada saat itu. Dan kemudian lambat laun kemudian di tahun 1945 ke 1960 itu tenaga kerja ke luar negeri dari Indonesia itu adalah ke negara Malaysia dan kemudian ke Arab Saudi. Yang dimana kita tahu yang pada saat itu adalah yang disebut dengan TKI, yaitu adalah tenaga kerja Indonesia. Ya, sektornya dia apa sih? Kebanyakan kayak gitu ya. Sektornya adalah kebanyakan untuk asisten rumah tangga dan kemudian juga untuk di bidang yang memang untuk apa namanya ya, selain itu asisten rumah tangga dan kemudian di bidang otomotif ya, dan kemudian untuk di perkebunan juga pada saat itu juga. Nah, bergeser lagi ke tahun 1970 yang dimana adalah program ada yang dinamakan yaitu program antar kerja antar negara yang disebut pada saat itu yang sudah melibatkan negara, artinya pemerintah Indonesia dengan negara-negara yang memang tujuannya yang seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura. Pada saat itu tuh heboh banget. Artinya, wah mau berangkat kerja ke luar negeri seperti itu tahun 1970. Nah, kemudian lambat laun ketika sudah masuk ke 2004 nih Lauso dan Bang Edward, itu ada undang-undang pemerintah yang dimana bernomor 39 tahun garis miring 2004 yang menyebutkan adalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Jadi artinya memang negara sudah hadir. Sudah hadir ya. Sudah hadir. Memang sih sudah hadirnya dari dulu gitu ya. Cuman lebih serius lagi nih. Legal, benar-benar hadir ya. Lebihnya adalah melindungi tenaga kerja Indonesia untuk bisa tenaga TKI tersebut untuk apa namanya di bawah pelindungan hukum yang payung hukumnya sudah jelas kayak gitu. Nah, kemudian itu sudah banyak juga bukan hanya tapi memang di antara negara-negara luar itu adalah memang negara Malaysia, juga Arab Saudi dan Singapura, Hong Kong dan juga walaupun ke Jepang itu memang sudah ada, namun belum banyak sektor-sektor seperti yang sekarang ini nih yang dilakukan sama Bang Edward. Dulunya itu kalau untuk ke Jepang pada tahun 2004 ke bawah hingga 2004 itu ya, itu kebanyakan mereka di sektor industri ya, jadi operator kayak gitu ya. Nah, kemudian dan kebanyakan itu yang dikirim adalah tenaga pekerja untuk laki-laki seperti itu. Nah, kita ngomongin Jepang kayak gitu ya. Nah, geser lagi yaitu ke tahun 2006. Nah, ke tahun 2006 itu berdiri BNP 2 TKI yang dimana memang negara benar-benar hadir melindungi tenaga kerja Indonesia dari ujung kepala hingga ujung kaki, katanya seperti itu. Ya. Yang terus kemudian adalah paradigma di tahun 2006 itu mulai berubah juga ya. Belum. Tahun 2006 itu masih BNP 2 TKI dan kemudian di tahun 2019 ke 2020 paradigma kata TKI itu, singkatan TKI itu berubah menjadi PMI. Kenapa paradigma itu dirubah? Karena mohon maaf
kebanyakan mereka, tolong dong, PKI itu konotasinya, Negatif ya. saya nggak bilang negatif ya loh saya. Apa ya, walaupun mereka kalau bilang disebut adalah pahlawan devisa negara, itu sangat benar-benar mereka. Namun mereka itu dipandang sebelah mata, banyak kan juga seperti itu. Jadi kasihan juga. Jadi mohon tolong diganti dengan PMI gitu. Apa itu PMI, Lose dan Bang Edward? Itu adalah pekerja migran Indonesia, yang dimana di tahun 2019 itu berubah dari BNP 2 TKI berubah menjadi BP 2 NI. Nah, seperti ini nih Andi Lause. Jadi aku menceritakan sedikit bahwasanya banyak orang-orang yang berangkat ke Jepang. Bukan hanya Jepang, jadinya itu sejarah singkat aja sih. Nah, kalau misalnya kenapa ingin berangkat ke Jepang kayak gitu? Kan masih banyak lagi negara-negara lain kayak gitu ya. Nah, jadi mengerucut lagi adalah kalau misalnya memang yang mau berangkat ke Jepang itu lebih banyak kayak gitu ya. Sebelum pandemi lah ya kayak gitu. Itu apa namanya di sebelum tahun 2019 itu adalah dengan istilah pemagang. Magang. Oh, Pemagang. Pemagang ya. Pemagang ke Jepang. Kalau dalam bahasa Jepang itu adalah Kenshu. Kenshu. Jadi artinya mereka dengan visa magang mendapatkan upah seperti itu loh. Visanya magang, Visanya tapi magang. upah kayak gitu. Namun di tahun 2019 berkembang lagi ini Andi Lause sama Bang Edward yang disebut dengan visa, bukan visa pemagang saja, yaitu visa Tokutegino atau yang bisa disebut spesifik skill worker, yang dimana mereka bukan hanya jadi bisa memilih gitu Andi Lause. Yang tadinya cuma bermodalkan visa magang, sekarang visanya adalah visa pekerja di bidang khusus. Oh, ada tambahan lagi ya. Mungkin itu Yang, ya, sincere, kayak semacam pekerja asing di Indonesia, kayak semacam kitas gitu ya. kalau lebih ke kalau kitas itu kan hanya untuk izin tinggal ya, Bang Edward ya. Kalau ini adalah visa yang dimana menentukan bahwasanya bisa gini, kan ada 14 bidang. Jadi 14 bidang itu adalah yang paling menor lah yang saya sebutin itu adalah bidang perawat lansia atau perawat atau caregiver. Ya, itu paling menor, paling dibutuhkan. Paling dibutuhkan ya. Betul banget. Paling dibutuhkan dan paling digandrungi. Wah, ini menarik nih Sensei itu. Kayak gitu. Para pemirsa nih yang paling dibutuhkan itu apa tadi Sensei? Caregiver atau perawat lansia. Nurse. Nurse. Kita belum ngomong lagi nurse-nya nurse apa kayak gitu kan ya. Tapi kan luar biasa deh. Lanjut Sensei. Ada juga selain untuk caregiver adalah di bidang pertanian. Kemudian pengemasan makanan. Kemudian perikanan. Kemudian juga ada perhotelan, ada pengelasan. Kayak gitu. Jadi kalau yang dulunya kalau visa magang itu ditaunya datang ke pabrik, operator, kelar. Kalau sekarang memilih boleh. Banyak pilihan ya. Banyak pilihan kayak gitu. Jadi kalau boleh dibilang yang tadi kenapa banyak bekerja ke Jepang kayak gitu ya. Saya mau menjelaskan lagi. Memang upah yang diberikan dan yang didapatkan oleh para pekerja yang bisa berangkat ke Jepang itu udah bekerja itu memang di atas rata-rata dan menggiurkan sekali yang di Lause. Berapa Sensei? Karena UUD. Kenapa UUD ujung-ujungnya duit maksudnya gitu. Harus dong. Ya bener dong gitu kan ya. Namun memang kita boleh berorientasi UUD atau ujung-ujungnya duit. Namun kalau misalnya tanpa skill yang mumpuni, kayak gitu ya, terlebih skill bahasa Jepang, tetap nggak bisa. Mohon maaf, bukannya kita berangkat ke negara yang non-Jepang ya, di Lause sama Bang Edward. Misalnya paling gampang deh, ke Singapura, ke Hong Kong, kayak gitu ya, ke Arab Saudi. Itu modalnya cuma bahasa Inggris lah ya, kayak gitu. Nah, ini kalau ke Jepang itu bukan bahasa Inggris. Jadi bahasa Jepang yang memang bermodalkan itu wajib
gitu. Karena ya boleh dikatakan orang Jepang itu kalau bekerja tidak menggunakan bahasanya selain bahasa mereka, kayak gitu. Jadi kalau menggunakan bahasa Inggris, nggak mau dia dengan bahasa Jepang seperti itu. Jadi dan bahasa Jepang tersebut harus bermodalkan N4. Apa N4? Yaitu Nihongo no Ryukyushken level 4 yang Level dimana 4. ada 5 level. Nah, level 5 paling rendah, level 4 yang dimana adalah yang paling banyak dibutuhkan untuk bisa berangkat ke Jepang. Level 3 hingga level 1 ini bukannya nggak banyak dibutuhkan, tapi ini level-level yang memang 3 sampai 1 ini adalah level yang memang untuk mereka untuk bekerja sebagai tenaga ahli yang lebih ekspor, yang dimana misalnya sebagai penerjemah, sebagai peneliti. Tapi kalau untuk bekerja yang memang di sektor-sektor yang tadi saya sebutkan, cukup level Cukup 5 dan level N5, N4 itu. tapi banyak yang memang dibutuhkan adalah level 4 gitu loh. Dan Bang Andi. Bang Edward, sorry banget. Belum. Bang Andi mas saya. Itu dia, itu. Jadi ya kalau misalnya tadi pertanyaannya kenapa banyak seperti itu? Satu, memang tenaga upah yang diberikan yang itu sangat menjanjikan. Dan kemudian Jepang itu sangat melindungi tenaga-tenaga kerja asing yang bekerja di sana. Yang artinya ketika mereka datang ke sana, Indonesia melindungi para pekerja negara kita, ya kita ngomongin negara Indonesia, dilindungi oleh negara kita, dan di Jepang pun melindungi setiap tenaga-tenaga kerja dari luar Jepang tersebut. Nah, kita belum lagi ngomong ini negara-negara mana saja yang banget pengen datang ke Jepang, kan belum diomongin lagi. Indonesia. Negara-negara mana aja tentu jadi. Kalau dibilang negara mana aja yang paling dekat lah ya, kita tetangga. Paling Indonesia itu paling banyak. Indonesia, Myanmar, Vietnam, ya, Singapura nggak terlalu lah ya, Filipina, gitu. Tapi bukannya kita mau sombong ya, dari seluruh negara-negara yang tadi aku sebutkan itu negara-negara Asia, kurang lebihnya yang paling banyak diminati oleh orang Jepang tersebut adalah negara Indonesia. Luar Gitu. biasa. Tuh, Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena orang Indonesia itu terkenal ramah, terkenal ulet kerjanya, dan kemudian nggak pilih-pilih kerjaan. Dan kemudian orang Indonesia itu adalah bukannya kerjaan nyari dia, tapi orang Indonesia nyari kerja. Jadi artinya kalau misalnya itu nggak ada yang sistemnya, misalnya kamu bisa nggak gitu. Kamu bisa, walaupun itu harus belajar. Sebenarnya, ya misalnya gini, di Indonesia dibekali ilmu yang dia dapat dari A sampai C kayak gitu. Tapi pada saat datang ke sana, yang dibutuhkan tenaga untuk D sampai F gitu loh. Sedangkan mereka bisa nggak ya? Harus bisa. Nah itu dia. Indonesia itu terkenal adalah tenaga-tenaga kerja yang memang nggak apa ya, nggak mudah nyerah gitu. Masa. Seperti itu sih. Luar biasa ya. Ini bukannya lagi promosi, tapi memang alhamdulillah seperti itu demikian. Begitu ya. Alhamdulillah. Jadi ini buat pemirsa Senopati Center nih kesempatan nih ya Sensei ya. Betul banget Andi Lause. Kesempatan yang memang ya boleh dibilang apa ya, kita mencari rezeki kayak gitu ya. Kan memang kemanapun kita harus cari kayak gitu ya. Nah, tapi kan itu pilihan orang lagi, mau mencari rezeki itu di negara kita sendiri atau di negara orang. Nah, negara orang ini kita ke Jepang nih kayak gitu ya. Nah, kemudian di negara Jepang itu udah penghasilannya bagus, bonusnya juga bagus, perlindungan hukumnya juga sangat menjamin, dan kemudian juga pada saat nanti mereka pulang itu ada disebutnya adalah nenking. Apa tuh nenking? Kalau boleh dibilang itu nenking adalah pensiun, bukan pensiun dalam arti kata kita sudah tua dan kemudian kita melakukan pensiun, bukan, tapi nenking itu adalah upah bayaran yang memang sudah disiapkan pada saat nanti dia pulang ke negara asalnya, ketika habis ketika kontraknya itu sudah habis, itu baru bisa diambil. Dan kemudian nenking itu juga adalah jaminan yang dimana in case pada saat nanti pekerja tersebut mengalami sakit yang berat, kemudian tidak beraktivitas hingga tidak ada tutup usia di negara Jepang tersebut, itu adalah menjadi jaminan untuk dia bisa mengurus jenazah tersebut. Seperti itu. Seperti itu ya.
Sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu ya. Luar Betul. biasa nih Om Ed. Detail Om Ed. Tadi juga tadi itu Sepertinya ada menarik ya. menarik ya. Jadi dari omongannya Sensei tadi menarik sekali. Jadi di Jepang itu sepertinya semuanya terjamin upahnya Iya, besar, alhamdulillah. terus perlindungan tenaga kerjanya juga. Mungkin dari cerita yang disampaikan tuh kelihatan bagus ya. Alhamdulillah. Makanya pada pengen bekerja di Jepang Mm-mm. gitu. Nah, tadi udah jelas. Mungkin pada pengen tahu juga nih Mm. Sensei, kalau seperti tenaga kerja yang dibutuhin kayak Mm-mm. perawat, ya kan, tenaga Mm-mm. welder. Berarti kalau itu kan untuk apa namanya background Mm-mm. pendidikan, mungkin itu nggak tinggi-tinggi amat ya kalau untuk seperti itu. Nah, mungkin pengen tahu juga nih Oke, pemirsanya baik. Senopati Center, Oke, gimana siap. nih pendidikan yang Oke, Bang dibutuhkan. Edward, ini tadi jadi artinya menyinggung nggak tinggi-tinggi banget kayak gitu ya. Jadi Ya. memang apa ya? Kalau saya salah, mohon maaf ya. Paradigma di Indonesia adalah kalau nggak S1 kayak gitu ya, kayaknya Hmm. nggak dilirik oleh perusahaan ya. Semoga saya salah kayak gitu ya. Jadi artinya Iya, ketika kita sepertinya seperti itu. ketika kita datang ke melamar satu pekerjaan, kemudian ke perusahaan kayak gitu ya. Lulusan S1-nya dari mana? Itu yang pertama, mungkin bukan pertama sih. Itu yang paling disorot. Bukan kamu bisa apa kayak gitu kan ya. Nah, itu dia. Tapi kalau di Jepang kayak gitu ya, nggak ditanya kamu S1-nya apa. Gitu enggak. Tapi yang ditanya adalah kamu sudah bisa apa? Kamu mau belajar apa saja? Kayak gitu. Dan kemudian apalagi ya? Jadi kalau misalnya dibilang tinggi-tingginya itu adalah jangan salah persepsi oleh Bang Edward dan Andi Lause, anak-anak S1 teknik, pokoknya yang memang S1-nya itu jurusannya tuh nggak nyambung. Misalnya gini ya, S1 teknik, S1 ekonomi, S1 fisip, kayak gitu ya. Terus tiba-tiba dia datang melamar untuk bisa berangkat ke Jepang. Bidang apa yang kamu mau? Perawat. Bidang apa yang kamu mau? Pengelasan, pengemasan makanan. Teng-teng, kayak gitu kan ya. Loh, kamu kan S1. Kan kamu bisa mengadu nasib S apa dengan selembar kertas ijazahmu S1 itu untuk di Indonesia. Tapi kayaknya upah yang diterima tidak sebanding dengan bisa bekerja di Jepang. Kayak gitu. Walaupun memang boleh dibilang gini, ya ampun, cuma ngurusin lansia, lulusan S1, sastra Jepang, teknik, atau segala macam, terus ngurusin lansia. Lansia juga bukan punya orang tua kita, kayak gitu ya. Tapi kan di Jepang itu yang dibilang tadi, aku sudah menjelaskan secara detail, payung hukumnya jelas. Oke, nah jadi pada intinya adalah, jadi kalau misalnya dari lulusan SMA minimal hingga dia S1, ya, jadi jangan takut untuk mau berangkat ke Jepang, ya. Kamu anak teknik, tapi mau berangkat ke Jepang mengasuh lansia, nggak masalah. Yang penting di sini ada trainingnya selama 6 hingga 7 bulan. Kayak gitu. Ada Ya, trainingnya. ada trainingnya, Andi Lause. Ya, jadi jangan takut. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya cuma lulusan SMA dan kemudian jangan takut untuk beradu dengan anak lulusan S1 kayak gitu untuk bisa berangkat ke Jepang. Yang penting dia mau kayak gitu. Tenang aja, karena pada saat nanti pelatihan ya itu nggak dilihat kamu lulusan S1 mana, SMA lulusan apa, SMK lulusan apa, enggak kayak gitu ya. Yang Menarik penting ini. mereka Nah, mau untuk dikasih pengetahuan di bidangnya masing-masing seperti itu. Begitu Andi Lasa dan Bang Edward. nah ini Mungkin gini Sensei ya. Bentar Om Andi. oke. Saya jadi Penasaran nih, penasaran. ya penasaran. Kalau untuk yang background pendidikannya S1, mungkin Mm-mm. itu nggak ada masalah ya Sensei ya. Maksudnya dari mau kerja apapun lah, mau jadi perawat itu udah kalau di Indonesia gitu kan melewati standar pendidikan gitu ya. Betul. Nah berarti
untuk tamatan SMA atau setingkat SMK itu Hmm, udah pasti bisa juga. Nah, mungkin ada juga nih pendengar Senopati Center yang mereka cuman tamatan sekolah menengah pertama atau SMP SMP dan ya. umurnya udah terlanjur lewat barangkali ya, gitu. Tidak hmm, masuk ya. Karena tadi kan Sensei sempat jelaskan kalau persyaratan utamanya itu bisa berbahasa Jepang dengan hmm, level N4, betul. ya kan? Nah, misalnya ada yang pendidikan cuman sampai SMP, Hmm, tapi dia bisa atau mampu berbahasa Jepang ya, taruhlah dia les atau belajar sama teman. Nah, itu ada nanti dipertanyakan juga nggak mengenai ijazah, oh kamu tamat SMP. Soalnya tadi kan sempat dijelaskan, oh kamu kan di Jepang kamu bisanya apa gitu ya kan. hmm, betul. Gitu. Gimana Baik, tuh? Saya. ini yang di Lause dan Bang Edward. Jadi ada siswa kami di Koba, gitu ya. Ada yang memang lulusannya hingga SMP kelas 2. Namun pada saat dia mau berangkat ke Jepang, dia eh, mengambil kejar paket C, seperti itu. Jadi memang persyaratan utama minimal itu SMA, kayak gitu. Oh, minimal SMA ya Minimal berarti. SMA. Walaupun kejar paket C itu kan setara SMA. Betul, betul, betul. Jadi buat teman-teman nih ya, pendengar dari Senopati Center ya, aku cuma lulusan SD, aku cuma lulusan SMP, kayak gitu ya. Ambil paket. Coba aja untuk ambil kejar paket C. Tapi nanti pada saat nanti untuk pembelajaran bahasa Jepang, kemudian keahliannya, itu yang penting mereka bisa lulus seperti itu. Jadi nggak ada masalah, Nggak kayak gitu masalah Bang. ya. Nggak ada. Bisa belajar di Senopati Center juga ya Sensei ya kalau bahasa Belajar Jepang tuh ya. bahasa Jepangnya di Senopati Center sama siapa? Sama Rizky Sensei. Batuk saya dengerin Om di iklan. Iklan terselubung. Oke, Sensei, ini menarik nih Sensei. Jadi kan ini kan salah satunya nih Sensei kan tadi di Koba Mirasa ya Sensei ya. Koba Koba Group Mirasa. ya, Koba Mirai Japan. Betul. Koba Mirai Hai. Japan. Nah, bisa cerita nggak Sensei ini Koba Mirai Japan nih mungkin apa biografinya terus apa aja bidangnya gitu Sensei. Ini pasti Ya. penasaran nih. Banyak nih peminatnya nih Sensei pasti nih. Karena tadi Oke. itu cuan kalau kalau kita kan dimana cuannya itu kan wah Cuan. banyak itu cuan ya Om Matt ya. Piti kalau orang Minang piti gitu. Tapi tidak. Oke, Sensei. Siap, siap, siap. Jadi alhamdulillah, jadi yang Koba Mirai Japan itu berdiri sejak tahun 2017, yang dimana memang diprakarsai oleh Mr. Tomonori Kobayashi, memang orang Jepang beliau, dan alhamdulillah beliau adalah seorang Muslim yang dimana sudah 27 tahun, 29 tahun kurang lebihnya menjadi pemeluk agama Muslim, dan kemudian juga beristrikan seorang dari Makassar yaitu Ibu Lisa Heriati, dan kemudian Ibu Lisa Heriati adalah sebagai direktur utamanya. Dan 2017 itu memang di Depok sudah membuka kantor tersebut di Depok. Nah, sejak 2017 itu kami memang merintis dari nol Andi Lausa sama Bang Edward, di mana 2017 itu para pekerja migran Indonesia adalah dengan visa magang kayak gitu. Jadi dibilangnya adalah kengshu kayak gitu ya. Kengshu adalah magang, pemagang kayak gitu. Belum ada istilah PMI itu belum. Jadinya belum ada istilah Tokutegino belum. Jadi kita adalah udah kita bentuk dulu orang-orang ke Jepang, pelatihan bahasa Jepangnya minimal 4 bulan hingga 7 bulan kayak gitu ya. Kita bentuk itu. Waktu itu kita punya siswa itu baru 15 orang. 15 orang ya. 15 orang. Itu pun kebanyakan mereka adalah 15 orang itu 9 orang adalah lulusan pesantren. Kayak gitu. Pesantren di Bumi Ayu, Jawa Tengah. Kayak gitu. Jadi lulusan pesantren tersebut mereka berangkat ke Jepang dari berbagai bidang yang mereka mau geluti. Ada yang bidang perhotelan, kemudian di otomotif, perikanan, tergantung dari mereka yang memilih bidang apa. Nah, sambil mereka berjalan itu,
kita juga mengurus sesuatu hal yang memang kalau aku bilangnya adalah surat sakti. Apa itu surat sakti? Adalah boleh dibilang surat di mana kami sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah Indonesia dan Jepang, kita bisa memberangkatkan tenaga kerja ke Jepang. Iya banyak tuh sensei, banyak dengarkan mau apa oknum ya, itu oknum kali ya. Betul. Orang oknum ya kan mau ke Jepang nggak? Nih ya, pakai bayar sekian nanti kita urus. Banyak tuh sensei. Banyak banget. Ya, Banyak banget. ini teman-teman Senopati Apalagi Center yang mesti itu ya. hati-hati ya. Yang mana Om Ed? Apalagi kan orang kita maunya instan ya kan. Betul Iya, banget. instan. Maunya Berangkat. instan. Nah itu karena kata-kata Hmm. tinggal berangkat. Nah itu tinggal Ah, berangkat itu. aja itu yang bikin orang tertarik sekali. Masa tinggal berangkat nanti di sana mau ngomong bahasa Jepang Itu aja dia. Iya, mau ngomong bahasa Jawa. Jangan salah loh Andi Lasso sama Bang Edward, gini loh. Ada yang memang benar-benar tragis adalah gini. Ada siswa saya memang sekarang sudah di Jepang, tertipu 3 kali. 2 kalinya itu anak tersebut sudah sampai di Jepang. Udah sampai di Jepang dia. Sudah sampai di Jepang. Ketika di pintu imigrasi diurus sampai seharian, akhirnya dipulangin ke Indonesia. Karena surat yang dibawa dari Indonesia itu ternyata LPK-nya itu bodong, Bodong suratnya. Waduh, kasihan banget ya. tidak terdaftar. Dari tangan ke tangan, dari mulut ke mulut. Sedangkan dia sudah mengeluarkan hingga 62 juta kurang lebih. Seperti itu. Sampai 3 kali loh. Ada juga yang sudah membayar 30-an juta, ya. Sudah pelatihan bahasa Jepangnya sudah. Udah Pelatihan pelatihan. bahasa Jepang. Udah 4 bulan sampai 7 bulan sudah. Ternyata itu tempat pelatihannya adalah tempat pelatihan memang dari tangan ke tangan. Jadi boleh gini, ilustrasinya lah ya. Andi Lause adalah LPK yang memang sudah terdaftar, legalitasnya sudah oke. Terus kemudian ada orang oknum lah kayak gitu ya. Catut namanya Andi Lause ini LPK-nya. Oh, dicatat nih namanya. Saya nih kerjasama dengan LPK-nya Andi Lause. Ayo belajar sama saya. Tinggal berangkat. Nanti pelatihan dulu aja. Disediain sama senseinya. Ada senseinya Lause. Pakai sensei itu ya. Senseinya belajar. Giliran mau deket ujian suruh bayar gini-gini. Loh kemarin bilang ujiannya nanti dibayarin. Ternyata hilang sudah Raib. Sayonara. Sampai sekarang pun masih. Ya. Itulah Biar suka lengkap, dukanya. Ini biar lengkap. Biar Gimana Om Ed? tahu semua. Hmm. Persyaratan pendidikannya udah tahu. SMA ya kan? Terus apa namanya bidang-bidang pekerjaan yang diminatin di Jepang tahu. Paling Nah, diminati. Memang tertarik untuk bekerja di Jepang kan mesti ikut pelatihan dulu, ikut lembaga yang kredibel dan memang sudah punya legalitas. Betul. Kan ya. Betul. Nah, ini saya juga jadi tertarik sebenarnya pengen kerja di Jepang nih, terutama yang UUD tadi tuh loh. Ada peminat sih. Tunggu, Bang Edward, saya mau nyinggung sedikit. Memang untuk kalau misalnya dulu pemagang ya, kalau visa kalau sekarang pun masih juga ada visa pemagang. Kalau visa pemagang itu kisaran 18 tahun minimal ya, 18 tahun hingga 35 tahun. Oh, masuk Om Ed. Om Ed 27 tahun Yang ya. mau saya tanya tadi ya itu umurnya berapa? Itu magang ya. Bisa dijawab. Edward ya, itu magang ya. Kan sekarang ada istilah Tokutegino atau Specific Scale Worker atau SSW. Nah, ini usianya dari usia 18 tahun hingga tak terhingga. Wah, bisa tuh Om Ed berarti. Oh, tapi Om Ed 27 tahun ya. Ya, anggaplah. Tapi gini loh Andi Lause, memang tertulisnya tidak ada batasan usia. Namun tidak bisa dipungkiri ketika interview dengan orang Jepangnya, ya gitu ya. Kalau sudah memasuki usia 35 tahun, 37 tahun, itu jadi pertimbangan Lause. Kenapa demikian? Karena demikian mereka juga mau memakai tenaga-tenaga yang memang masih usianya di bawah 20 tahun. Iya, wajar dong. Namanya mereka butuh tenaga kerja kan. Nah, kayak gitu. Wajar dong. Pilih-pilih dong kan.
Nanti sampai Jepang malah batuk-batuk. Iya, malah biaya rumah sakit. Itulah makanya. Kayaknya nih kalau gini kita mesti bikin video berikutnya nih Om Ed. Kayaknya harus. Gantung ya, gantung. Harus ya. Gantung. Bukan kayaknya Om Andi. Harus gitu. ya, harus bukan kayaknya lah. Iya. Harus ya. Insya Allah nanti bisa kasih informasi lagi. Ya. Tarik. Oke, kalau gitu kita tutup dulu Sensei. Yap. Oke Om Ed. Oke, guys, terima kasih udah menonton video kita. Oke, yang pasti jangan lupa apa Om Ed? Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Terima Yes. kasih. Pakai bahasa Jepang dong, Sensei. Lagi Andi langsung. Oke, Andi ada Sensei nih. oke, siap. Minasang, Andi Lausa Andi Sensei to Edward Sang to ishoni iro na hanashi tokoro nanode chotto tokutegi no toka kenshu toka nihongo gakko toka ni tsuite minasan to ishoni gorang nite domo arigatou gozaimashita. Ya, otsukare-sama deshita. Arigatou Jangan gozaimasu. lupa Koba. Oh iya. Jangan lupa Koba Group gitu ya. Koba Group. Jangan lupa ke Koba Group. Jangan lupa. Jadi kalau untuk pembelajaran hingga untuk keberangkatan ke Jepang ya, jangan lupa bisa kunjungi website kami yaitu di Koba Group atau di www.koba.co.id. Bisa datangi ke situ atau bisa untuk Instagram maupun Facebook hingga Koba Channel di YouTube kami. Terima kasih loh atas waktunya dan juga atas untuk bisa promosi juga di sini yang dilakukan sama Bang Edward dan waktunya Senang untuk hati bisa Sensei. mengedukasi teman-teman di luar sana. Oke, minasan. Oke, sayonara. Ya, Assalamualaikum saya warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.